Salah nih Kak. Bisa langsung ya. Penemuan jasad pria terkubur di pekarangan rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggegerkan warga setempat pada Rabu 15 Juli. Korban diketahui bernama Gatot yang sebelumnya dikabarkan menghilang beberapa hari terakhir. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara, Nganjuk. Selengkapnya, saudara, terkait kasus ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim. Dan Indra, silakan dengan laporan Anda. Tribuners, dapat saya sampaikan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk digegerkan dengan adanya penemuan sesosok jasad pria di pekarangan samping sebuah rumah desa setempat. Penemuan jasad pria ini terjadi pada Rabu 15 Juli 2026 sekira pukul 1 siang. Ditengarai identitas jasad tersebut adalah Gatot, warga setempat. Sebelum jasad Gatot ditemukan, warga mendapat informasi dari keluarga Gatot sendiri terkait menghilangnya Gatot secara mendadak. Gatot menghilang sekitar atau sejak 3 hari yang lalu atau Senin 13 Juli 2026 saat Gatot menghilang. Informasi yang dihimpun keluarga, yakni anak, angkat, dan juga istrinya sempat mencari keberadaan Gatot. Disebut-sebut Gatot sedang berada di Jombang hingga ke Malang. Namun sejak Rabu keberadaan Gatot tak kunjung ditemukan. Alhasil, karena hal itu warga mencoba untuk mengecek langsung ke rumah Gatot karena warga mengetahui jika Gatot ini menderita penyakit paru-paru. Kala itu warga khawatir jika Gatot sedang atau dirundung suatu hal yang membahayakan diri Gatot. Saat warga mendatangi rumah Gatot pada Rabu, mereka dijumpai oleh adik ipar Gatot. Kala itu adik ipar Gatot kebetulan sedang menumpang bermalam di rumah Gatot. Adik ipar Gatot mengizinkan para warga untuk mengecek langsung ke dalam rumah. Saat itu warga mengecek atau menyisir di sejumlah titik rumah, salah satunya kamar mandi hingga pekarangan. Di kamar mandi, kata perangkat desa setempat, Joko Hari Karyono, warga mendapati adanya bercak darah di sekitar kamar mandi. Kemudian ketika beranjak dari kamar mandi menuju ke pekarangan, warga mendapati adanya gundukan yang tak wajar. Gundukan itu seperti baru diuruk. Di atasnya juga terdapat genting yang tersusun rapi beserta batang pohon pisang. Waktu warga mendekat, mereka semakin mencium bau menyengat dari arah gundukan itu. Warga tak berani untuk membongkar gundukan. Mereka lantas melaporkan hal ini ke pihak desa. Pihak desa lalu melanjutkan laporan ke Polsek Ngeronggot. Setelahnya tim Polsek Ngeronggot langsung bergegas ke tempat kejadian bersama tim Inavis dan juga Satreskrim Polres Nganjuk. Mereka telah melakukan olah TKP, memintai keterangan saksi dan juga mengevakuasi jasad yang ditemukan warga tersebut. Jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Saat ini polisi tengah menyelidiki peristiwa ini untuk mengungkap apakah adanya dugaan pembunuhan atau hal lain. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi. Lalu sebelum jasad Gatot ditemukan,
terkubur di pekarangan rumahnya, warga sempat mendengar teriakan minta tolong dan percekcokan dari arah rumah Gatot pada Senin siang sekira pukul 2. Kala itu warga tidak berani untuk mengecek situasi atau melerai karena mereka menganggap hal itu adalah urusan keluarganya. Kemudian saat percekcokan itu terjadi, warga mendapati di rumah tersebut ada anak angkat Gatot beserta kekasih anak angkatnya. Sedangkan sang istri berdasarkan informasi sedang bekerja. Rumah tersebut dihuni oleh Gatot, anak angkat Gatot, dan istrinya. Saat ini peristiwa ini masih belum jelas apakah adanya dugaan pembunuhan atau hal lain. Pihak polisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan belum bisa mengungkap apakah ada luka pada jasad yang ditemukan tersebut. Pihak polisian bakal melakukan visum untuk mengungkap apakah ada tanda-tanda kekerasan terhadap tubuh jasad itu. Terima kasih, selamat malam Tribuners. Informasi awal, jadi ada perangkat yang melaporkan ke kita di sekitar rumah ini ya ada bau menyengat. Ya. Setelah itu kita cek lokasi, ya, tapi belum mengetahui apakah ini di dalamnya ini manusia atau yang lainnya kita belum tahu. Setelah itu kita hubungi dari Inafis Polres, identifikasi Polres, kita ajak ke sini untuk membuka. Ya, ini sementara awal seperti itu. Setelah dibongkar ternyata ada sesosok mayat di sana. Ya, ini sementara itu ya. Kondisi mayat saat ditemukan lukanya di mana dan di daerah atau di mana? Kita masih belum mengetahui ya. Nanti hasil dari visum apa, nanti dari rumah sakit apa yang disampaikan nanti disampaikan. Laki-laki apa perempuan? Gimana? Laki-laki atau perempuan tadi? Laki-laki kayaknya. Umur berapa berarti? Mungkin sekitar 53 ya. Jadi itu kan namanya Pak Gatot, dari punya rumah ini ya? Ya ini saya belum mengetahui juga ya. Belum mengetahui juga karena sibuk dengan Dugaan sementara ini pembunuhan supaya segera dan apa istilahnya ungkap ya. Doanya dari teman-teman media biar kasus ini bisa segera terungkap. Ya. Dugaan awal apakah pembunuhan dan misalnya di masyarakat bahwa ini pembunuhan? Ya ini masih belum pasti ya, belum kita mengetahui ya karena apa kan belum tahu ya. Ini masih proses penyelidikan ya. Informasinya saat ditemukan kondisi mayat tangannya itu ditali dan lehernya terluka. Wah, ini tadi saya nggak melihat juga ya karena dari memajari jauh. Jadi yang berkepentingan dari identifikasi maupun Inafis yang mendekat tadi ya, yang memberikan dokumentasi yang ada. Tapi sementara untuk Pak Kapolsek ini belum mengetahui ya. Itu ya, cukup ya. Sebelumnya ada teriakan-teriakan tolong. Jenengan juga mendengar? Jenengan juga mendengar itu? Bukan saya. Warga sempat mendengar teriakan minta tolong sebelum jasad pria bernama Gatot ditemukan terkubur di pekarangan rumahnya di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Nganjuk, Jawa Timur. Teriakan itu terdengar pada Senin 13 Juli sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat itu di dalam rumah hanya ada korban, anak angkat perempuannya, dan kekasih anak angkat tersebut. Sementara istri korban sedang bekerja. 2 hari kemudian pada Rabu, warga yang mencium bau menyengat akhirnya menemukan jasad Gatot terkubur di pekarangan rumahnya. Saat penemuan, istri dan anak korban tidak berada di lokasi. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, mengungkapkan warga juga sempat mendengar percecokan dari rumah korban sebelum jasad ditemukan. Namun hingga kini belum diketahui penyebab maupun persoalan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ada laporan kalau
Gatot itu hilang. Gatot itu yang meninggal ini. Ya, Hilangnya itu sejak kapan? ya sekitar 3 hari lah. Senin 3 harian Pak. Terus akhirnya dicari ditemukan di mana? Makanya kan digeledah di rumah. Terus Ya. saya tanya, dan sebenarnya sudah digeledah apa belum? Belum. Terus saya cari sama ini Ya akhirnya ditemukan di di apa itu? Sampai rumah. Sampai rumah. di kebun ya. Kebun. Apa posisinya seperti apa? Nah, nggak tahu. Maksudnya bukan, jangan waktu tadi melihat pada saat Melihat dengan pertama, teglita ada galian baru gitu Pak. ya, Ada apa, Pak? Ada tanah di duduk situ. Terus saya cari. ada gunungan gitu. Ya belum tentu mana kan ada dudukan tuh untuk menguruk itu Pak, perkiraan saya. Terus saya cari ada barak itu saya singkap Ya terus akhirnya jangan melihat apa? gundukan. Gundukan. Dan curiganya Oh hanya gundukan aja. gundukan ditutupi debok. Terus atasnya itu genteng. Setelah itu laras Pak. Oh, Nah, gitu. saya singkap ada laras, terus ada genteng kok mencurigakan. Loh, genteng baru nih ditata. Terus akhirnya saya singkap, saya laporkan ke Pak Banyak. Akhirnya sempat dibuka nggak Pak itu gentengnya, terus kemudian Mana gentengnya sudah dibuka semua ya? ya tapi gundukannya belum. Gundukannya belum. Oh, betul. Terus kecurigaannya dari masyarakat apa ini Pak? Ada apa? Di gundukan itu kecurigaannya apa? Ya, laporan siapa sih Pak? Yang laporan siapa? Laporan siapa? Itu adiknya Mbak Ten, Pak jenengan namanya siapa Pak? Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Nah, terus jenengan lapor Pak Bayan tadi, Pak Bayan siapa namanya? Yang lapor bukan saya Pak, yang Iya. lapor siapa? Aku. Ya ini. Lah jenengan lapor ke Pak ini berarti. Ya saya dibangunkan Jenengan apanya Pak Gatot? tetangga. Tetangga persis Tetangga, gitu. berdekatan ini. Jaraknya Sekitarnya 3 hari. 3 hari mulai hari Senin itu ya. Pak Gatot ini dibunuh apa Pak? Dugaannya Pak. Dugaannya. Diduga. Ya diduga ya paling ya diduga. Diduga dibunuh. Kemungkinan pelakunya Pak. Bunuh Kira-kira diri atau dibunuh? Ya kemungkinan dibunuh. Dibunuh ya. ada kecurigaan Pak orang yang mungkin yang Ya membunuh. sebelumnya ada teriakan-teriakan tolong. Jenengan juga mendengar? Hah? Jenengan juga mendengar itu? Bukan saya katanya cerita. Ya, berapa hari yang lalu Pak teriakan Ya, itu? sekitar 2 hari. Senin. 2 hari yang lalu. Tolong. Ya, tolong. Sampai Pak Gatot kali selama ini di rumah dengan siapa Pak? sama istrinya, anaknya. Informasi. Nah ini tadi istrinya anaknya masih ada di rumah? Ada? Ada. Isu ada isu. Ya. Terus ini tadi siang nggak ada? Tidak ada. Pak nggak pernah dengar cekcok Pak di dalam keluarga Wah, ini sini? tertutup ya Pak? Tertutup Sekali. Oh berarti keluarganya sini tertutup. Tertutup. Pak yang tolong itu kapan itu Pak? Kapan Ya, itu? Senin. Hari Senin itu. Senin kapan itu Pak? Sekitar jam 2 pagi. Jam 2. Jam 2 dini hari berarti? Jam 2 siang. Jam 2 Jam 2 siang. Yang tahu itu sebelah rumah lalu konfirmasi ke sini. Terus orang-orang ke sini lihat ada anaknya. Lah pada saat itu Pak Gatot itu sama siapa hari Senin itu Pak? Ketika teriak-teriak itu? Ya, sama anaknya. Sama anaknya. Ya. Cuma anaknya saja ya. Ya. Anaknya Karo pacare. pacarnya siapa ini Pak? Enggak tahu. Maksudnya pacarnya Pak Gatot atau pacarnya siapa? Anaknya. Oh pacarnya. Anaknya perempuan berarti? Perempuan. Anak angkat itu ya? Ya. Anaknya satu. Usia berapa Pak? Sekitar berapa? 20-an. Belum nikah ya berarti anaknya? Belum. Ini berarti dia pergi karena mencari bapaknya itu. Ya, ibunya disuruh mencari apa itu bapaknya. Pak Gatot ini kerjanya apa Pak? Sakit. Enggak kerjanya? Ya, biasanya sales rokok. Terus ini sakitnya sudah berapa lama nggak kerja itu? Sudah hampir 3 tahunan ya. 3 tahunan. Katanya anaknya atau bapaknya ke Malang. Terus akhirnya dicari sama ibunya, sama anaknya, sama pacarnya. Terus saya sampai di Malang, ibunya ditinggal sampai
Satu persatu kejanggalan mulai terungkap dalam kasus penemuan jasad yang diduga Gatot, pria yang ditemukan terkubur di pekarangan rumahnya di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum jasad ditemukan, warga mengaku sempat mendengar teriakan minta tolong dan suara pertengkaran dari dalam rumah korban pada Senin 13 Juli. Sehari kemudian, istri korban yang baru pulang bekerja juga tidak bisa masuk ke rumah karena seluruh pintu terkunci rapat dan lampu di dalam rumah padam sehingga terpaksa menginap di rumah kerabat. Kejanggalan lainnya muncul pada Rabu pagi 15 Juli. Warga menyebut anak angkat korban mengajak sang ibu pergi dengan alasan mencari keberadaan Gatot. Namun setelah berkeliling hingga ke Malang, ibu korban justru ditinggalkan dan akhirnya pulang sendiri. Beberapa jam setelah peristiwa itu, warga yang mencium bau menyengat menemukan jasad yang diduga Gatot terkubur di pekarangan samping rumah. Hingga kini polisi masih mendalami seluruh keterangan saksi, melakukan olah TKP, serta menyelidiki penyebab kematian dan rangkaian peristiwa yang mengarah pada penemuan jasad tersebut. Jadi pertama kali mengetahui adanya penemuan dugaan mayat ini seperti apa? Itu bukan mengarah ke dugaan ada marga. Dari informasi tetangga, berita dari keluarganya Nyonya Gatot itu katanya suaminya hilang. Intinya kan seperti itu. Terus dari pihak tetangga sendiri ada kecurigaan. Jadi ada Bu Dewi, ada Bu Sulastri, ada Pak Komarudin, ada Pak Mando, itu merasa curiga. Di sini katanya terjadi ada pertengkaran, tapi nggak berani-beranian mau keluarganya komplain. Terus tadi malam katanya Mas Komarudin ini dengan istrinya ke rumah saya itu bilang Bu istrinya ini melaporkan ke Polsek. Dari Polsek batal untuk melaporkan, ditelepon sama anaknya, katanya bapak kabarnya di Jombang. Terus kemudian nggak ada kejelasan juga. Terus berita pagi tadi katanya anaknya, lalu bapaknya ke Malang. Terus akhirnya dicari sama ibunya, sama anaknya, sama pacarnya. Terus saya sampai di Malang, ibunya ditinggal, sampai sekarang belum pulang ibunya. Nama-nama yang disebut jenengan itu siapa saja, Pak? Menurut keterangan tetangga, namanya ini kan keluarganya tertutup, Pak. Itu ibunya Bu siapa ya, Pak? Nah, anaknya lupa namanya, kan tertutup itu. Ini anak kandung atau anak kupon katanya. Anak. Pak yang lapor jenengan itu ibunya mana? Bukan anaknya, bukan ibunya, tetangganya curiga. Karena kalau ada gaduh satu, kemudian terus saya berpikir kalau Pak Gatot itu nggak mungkin hilang. Orangnya sehat normal, cuma sakit. Sakit apa, Pak? Sakit paru-paru, juga sakit napas. Tapi daya ingatnya normal memang. Pak, ini tadi juga melihat kondisi yang di komplek. Awalnya begini, kan lingkungan kan merasa curiga. Akhirnya ingin masuk. Nah, di rumah ini ada adiknya yang istrinya. Ya, tak tanya-tanya. Saya tadi malam tidur di sini. Tak tanya, apa nggak diperiksa rumah-rumahnya? Galanya, boten nggak diperiksa. Monggo dilihat. Kalau ajak warga ikut 5 orang masuk ke sini. Tapi nggak ada kecurigaan apa-apa, nggak ada. Maksudnya untuk mengarah ke temuan mayat nggak ada. Cuman curiga ada gitu. Curiga apa, Pak? Curiga bukan gitu. Jangan-jangan karena sakit, terus karena rumah itu kan selalu sepi. Istrinya berangkat pagi, pulang sore, tidur pagi berangkat lagi, setiap hari seperti itu. Kerja apa istrinya itu? Kerja di pabrik rokok kerupuk. Kan bercak darah di sekitar TKP. Itu katanya bapak warga sini, tapi saya nggak ikut masuknya di Katanya ada. Katanya ada. Di mana itu Pak bercak darahnya, Pak? Katanya di dekat kamar mandi. Di dekat kamar mandi. Terus setelah dalam coba sekarang ini dicek aja. Pikiran saya itu mengarah ke orangnya sakit sesak napas. Nanti ada terjadi sesuatu nggak diketahui orang itu, intinya seperti itu. Terus baru masuk ke situ. Lingkungan sini, Pak ada baru, galian baru, bukan baru. Terus didekati mau dilihat, tak suruh berhenti. Kan bukan
warga kalau sampai kan kecurigaan warga itu. Yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu apa saja, Pak? Ya cuman lihat itu Pak. Ada kecurigaan, ada gundukan itu Pak. Sempat membongkar gundukan itu? Belum. Mau membongkar tak larang. Informasinya sempat ada genteng juga ya? Ada. Di atasnya. Ada, di atasnya ada. Ada apa saja Pak di atas itu, Pak? Iya, tanah liat, gundukan atas, bawahnya debok, bawahnya genteng ditata itu. Terus ada kelihatan kayak kain gitu. Itu dibongkar semua sama warga? Udah, cuma dilihat dok, kelihatan. Kan nggak rata atau nggak tertutup tanah semua. Mencurigakan lah itu. Iya, intinya mencurigakan. Berarti apa Pak? Dibunuh apa meninggal apa Kita belum tahu. Saya tidak berani memberikan keterangan itu kan berpikirnya warga ini bapaknya itu sakit.